Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saparia, NIM 190569201002. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pentingnya model perubahan organisasi. Video ini merupakan salah satu syarat dari penugasan di mata kuliah Sosiologi Organisasi. Nah, yang pertama, pengertian perubahan organisasi. Menurut Hatch 1997, perubahan organisasi secara sederhana ialah membahas tentang mengapa, kapan, dan bagaimana suatu organisasi itu melakukan perubahan. Perubahan organisasi ialah suatu proses di mana perubahan itu berpindah dari masa sekarang menuju masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi tersebut. Jadi, perubahan organisasi ialah suatu proses perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi, baik di tingkat individu maupun kelompok, yang terjadi secara bertahap atau kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasinya tersebut. Nah, ada dua faktor penyebab terjadinya perubahan organisasi, guys. Yang pertama ini ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor yang terjadi di dalam suatu organisasi tersebut. Perubahan organisasi terjadi karena adanya sebuah konflik. Misalnya, menurunnya semangat kerja, perubahan tujuan, dan perubahan jumlah personel. Nah, permasalahan ini bisa diatasi melalui mengambil keputusan dari pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ialah faktor yang terjadi di luar organisasi. Contohnya regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan juga tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan dan cita-citanya dalam organisasi. Nah, namun permasalahan ini bisa diatasi dengan kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam sebuah organisasi. Nah, ada 5 aktor yang memainkan peran dalam perubahan menurut Berger 1994. Yang pertama itu agen perubahan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai pelopor motivator dalam perubahan organisasi. Nah, yang kedua ada manajer perubahan, yaitu orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Nah, yang ketiga ada fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang terlibat di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang keempat ada penghalang perubahan, yaitu orang-orang yang secara pasif menentang perubahan karena mereka merasa enggan dan cukup puas dengan kondisi dan situasi yang ada. Lalu yang terakhir ialah yang kelima, yaitu penentang perubahan, yakni orang-orang yang secara aktif, secara terang-terangan menentang perubahan akan organisasinya. Lalu ada pandangan tentang perubahan organisasi menurut pandangan postmodern. Yang pertama itu ialah perubahan organisasi bisa menjadi suatu sarana dominasi atau vehicle of domination bagi pengelola organisasi yang secara sadar atau tidak memiliki kecenderungan atau sikap-sikap diktator. Nah, yang kedua, perubahan organisasi dapat dilihat pula sebagai peluang bagi kebebasan, kreativitas, dan keserba-mungkinan atau possibility. Model perubahan dalam organisasi. Yang pertama, model perubahan Lewin. Proses perubahan digambarkan hanya dalam 3 tahap, yaitu pencairan, unfreeze, perubahan, change atau gerak, move, dan yang ketiga pembekuan, kembali atau refreeze. Memang cukup fundamental, yakni bahwa suatu perubahan organisasi
selalu diiringi dengan dua kekuatan yang menolak dan menerima perubahan. Ini dilambangkan dengan deretan anak panah ke atas dan ke bawah. Yang kedua, model Kotter. Tahap pertama adalah membangkitkan rasa urgensi atau establishing a sense of urgency. Tahap kedua, membentuk koalisi pengarah yang kuat atau forming a powerful guiding coalition, yaitu orang-orang yang akan menjadi pelopor perubahan. Tahap ketiga, yakni pengembangan visi dan strategi. Tahap keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Tahap kelima, menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung, melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut. Tahap keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek. Tahap ketujuh, setelah bukti-bukti jangka pendek semakin banyak dihasilkan, maka selanjutnya adalah mengkonsolidasikan pencapaian-pencapaian yang ada dan mendorong lebih banyak lagi perubahan. Tahap ke-8, melembagakan pendekatan-pendekatan baru tersebut ke dalam kultur organisasi. Model yang ketiga ialah model Robbins. Robin mendefinisikan secara lebih umum, yakni efektivitas organisasi. Jadi, perubahan organisasi tidak harus secara spesifik untuk meningkatkan kinerja, melainkan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran. Yang keempat, model Symbolic Interpretive Hatch. Penyebab kegagalan atau tersendat-sendatnya suatu upaya perubahan organisasi menurut model ini adalah karena adanya ketakutan atau jurang kultural, yaitu kurangnya sikap saling percaya dan saling menghargai antara pengelola organisasi dan anggotanya. Kunci keberhasilan perubahan ada dua. Yang pertama, menyadari bahwa pengelola organisasi adalah pelaku sekaligus bagian dari perubahan itu sendiri. Dan yang kedua, menjadi manajer yang sadar simbol atau symbolically aware manager. Para pengelola organisasi adalah simbol yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam organisasi. Oleh karena itu, menurut model ini, mereka harus mengontrol perilakunya agar tidak berlawanan dengan visi perubahan yang hendak dicanangkan. Nah, segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian di video ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Saparia meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.